kecil. Hah? Kok kecil? Namanya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya kemarin ya. Baru sempat aku up sekarang. Jadi ini aktivitas aku sepulang dari kampung, tempat ibuku tinggal. Aku nyampe rumah sekitar jam 2 menjelang sore, dan habis selesai mandi aku lanjut beres-beres rumah. Karena rumah ini aku tinggal sekitar 1 hari 1 malaman, dan malam hari sebelumnya juga kan Ayu sama keponakan itu tidur di sini. Jadi kemarin aku sempat gelar karpet yang besar ya di depan TV ini, biar enak buat baring-baring atau buat duduk gitu. Dan karpetnya itu udah digulung Pak suami, cuman aku nggak sempet untuk ngevideoin ya, jadi baru kepikiran buat ambil videonya setelah aku mandi. Terus ini minyak but-but, aku mau taruh di tempatnya karena kemarin itu sempat ngerekin Ayu ya, karena masuk angin gitu habis dari perjalanan jauh. Nah, ini aku lanjut dengan nyapu. Untuk dalam kamar ini udah aku sapu ya, jadi ini aku ngambil bagian ujung videonya aja untuk nyapu di area ruang keluarga ini, lanjut ke ruang tamu dan teras. Nah, apa kabar bunda semuanya? Aku mau ucapin dulu ya, terima kasih banyak yang udah mengklik videoku ini dan udah menonton videoku hingga akhir. Dan aku mau ucapkan juga salam kenal ya untuk yang baru menemukan channel YouTubeku atau baru bergabung. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah memberikan komentar-komentar positifnya. Mudah-mudahan aku jadi lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten kehidupan aku sehari-hari. Nah, hari ini aku mau bersih-bersih teras karena teras udah kelihatan kotor banget ya. Selain karena udah hampir 2 hari ini aku nggak ngebersihin teras, juga karena sebelumnya kemarin kan ada tukang yang kerja di rumah ya. Jadi debu dari pasir ataupun semen itu banyak yang melayang dan akhirnya teras itu berdebu dan warnanya jadi putih. Nah, sementara hari ini rencananya Pak suami mau memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Sekalian juga ganti tanahnya karena tanah yang lama itu kayaknya udah keras ya. Jadi aku itu kemarin ngeliat tanaman di tempat sahabat aku di rumahnya, ternyata kalau tanaman kayak aglonema atau kayak pilo itu kita tanam di pot yang lebih besar, itu ternyata daunnya ikut melebar ya, besar-besar, dan akhirnya jadi semakin cantik karena daunnya itu jadi semakin lebat gitu. Cuma sekarang Pak suami itu lagi beli tanah dulu, jadi tanah yang udah dicampur dengan pupuk kayak tai kambing atau juga dikasih sekam. Jadi tanahnya itu nanti dalam beberapa waktu kalau udah kita pakai dia gak bakal memadat gitu ya, atau juga kemungkinan kecil untuk memadatnya itu lama. Nah, ini Pak suami udah pulang dari beli tanahnya. Jadi tanahnya itu ada di karung kecil gini. Harganya satu karungnya ini 15 ribuan. Jadi ini Pak suami beli 2 karung aja karena yang mau dipindahin ke pot yang agak lebih besar itu ada 2 tanaman dulu. Mumpung sekarang juga lagi musim hujan, jadi kalau mau tanam tanaman itu lebih enak ya. Nah, kebanyakan itu bunga-bunga yang dulu ada di depan sini itu dipindahin ke samping rumah semua. Karena kemarin kan sempat musim kemarau gitu ya, jadi tanaman itu udah pada kering dan layu. Walaupun rutin disiram, tapi karena panasnya itu benar-benar terik dan cahaya matahari itu kalau siang langsung masuk area teras ini ya. Padahal di atas itu udah dikasih atap fiber gitu, tapi tetap ya tanamannya itu kadang daunnya itu ada yang gosong. Makanya dipindahin aja di samping supaya lebih teduh. Nah, ini di pot yang pertama itu Pak suami pindahin bunga aglonema aja dulu.
Kalau dulu sih bunga aglonema itu banyak variannya ya, tapi sekarang karena udah nggak kurus, banyak yang mati, dan yang bertahan itu ya paling ada beberapa. Nah ini kira-kira suasana di samping rumah, ini Adek Gina lagi ngambilin jambu air ya yang ada buahnya, jadi ada 4 buah ini langsung dipetik oleh Adek Gina. Daunnya juga nggak banyak ya, kemudian nanamnya juga ada di dalam pot, cuman lumayan lah buat cemilan anak-anak itu ya. Sebetulnya kalau tubuh kita itu nggak ada lelahnya, mungkin semua itu mau dikerjakan semua ya, kayak mau nanam sayur, nanam bibit buah-buahan, nanam bunga, pokoknya semuanya mau kita kerjain gitu. Tapi ya karena tubuh kita itu ada batasnya, ada lelahnya, jadi ya sebatas kemampuan aja ya, sesuai waktu yang ada. Karena kadang kalau udah pulang kerja, itu bawaan badan itu udah lelah gitu, pengen kerjain yang lain yang lebih penting kayak nyuci pakaian, nyuci piring, masak. Pokoknya yang utama aja dulu. Beda halnya kalau dulu ya waktu pandemi itu kan banyak waktu kosong kitanya. Jadi kadang malah justru banyak berleha-leha. Jadi makanya kita lebih semangat buat nanam-nanam gitu. Karena kadang tanaman itu nggak cukup cuma disiram aja, tapi juga harus ada perawatan yang lain, kayak diberi pupuk atau diganti tanahnya, diganti potnya. Jadi tanaman itu bisa beregenerasi lagi dengan daun-daun yang baru. Terus daun-daun juga kalau udah ada yang kering atau layu itu harus segera dipotong gitu. Nah sekarang itu udah nggak ada waktu ya, atau juga waktunya itu kadang dipakai untuk yang lain kayak ngurusin anak-anak buat nganter jemputnya. Pokoknya jadi tanaman itu banyak terbengkalai. Ini juga untuk konten video YouTube, kadang ya syukur-syukur ya bisa ke-upload videonya. Kadang juga videonya udah lama di-take diambil gitu, tapi baru sempet buat diedit gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, ini tanaman yang akan dipindahkan oleh Pak suami, ini adalah tanaman pilo yang beberapa waktu lalu itu aku minta dari sahabatku ya. Dan ternyata hari ini itu aku dikasih sahabatku lagi ya dengan tanaman pilo ini, malah justru sama potnya. Jadi aku itu tinggal majang aja di teras rumah. Sebenarnya potnya ini agak sedikit masih kurang besar ya. Ini kira-kira diameternya 27 cm. Mungkin kalau yang lebih besar lagi itu malah justru lebih bagus ya. Karena nanti daunnya akan lebih lebar-lebar lagi. Cuman nggak apa-apa lah ini untuk sementara aja dulu. Nanti kalau udah agak sedikit lebat tanamannya ini, baru udah dipindahin lagi ke pot yang lebih besar. Ini juga walaupun udah memasuki musim hujan gitu, tanaman ini masih tetap ditaruh di samping rumah aja dulu ya. Masih agak sedikit was-was dengan cuacanya. Takut nanti kena panas malah justru daunnya kering. Mungkin kalau udah sedikit besar dan lebat, nanti baru deh berani ditaruh di teras. Dan ini Pak suami udah selesai mindahin ke potnya. Dan setelah itu aku mau bersih-bersih area tempat Pak suami tadi mindahin tanaman. Jadi ini udah beres semua, tanamannya udah ditaruh di samping. Kemudian yang pot gak kepakai lagi, yang kecil tadi itu ditanemin dengan bunga-bunga yang baru ya. Yang masih anak-anaknya gitu. Ibaratnya itu dipisah-pisah gitu ya untuk yang sudah ada anakannya. Dan ini aku lanjut nyapu-nyapu sampai bersih. Dan ini nggak bisa bersih banget ya, paling ngebersihin tanah-tanah aja sama daun-daunan gitu. Kalau mau kinclong atau mau celing lagi warnanya, ini kayaknya harus dicat ulang. Nah dulu itu pernah ada yang nanyain ya, kalau cat lantai ini pakai cat apa? Nah ini aku mau jawab, catnya ini pakai cat genteng. Dan ini udah lama banget ya, belum dicat ulang lagi. Dari tahun 2019 kalau nggak salah ini direhab jadi bentuknya seperti ini ya, atau warnanya seperti ini. Oke lanjut, setelah aktivitas aku bersih-bersih teras ya, di malam harinya karena aku kan nggak masak hari ini ya, karena baru siang tadi nyampe rumah, jadi kami mau lanjut jalan-jalan. Kebetulan juga hari ini Adek Gina itu lagi ulang tahun yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan Adek Gina semakin menjadi anak yang soleha, semakin cerdas, pintar, kemudian sehat selalu, panjang umurnya, tercapai semua cita-citanya, serta selalu diberi kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.
Hari ini kan ada Gina ulang tahun ya, jadi kami mau makan-makan dulu keluar sekali-sekali, nggak masak ya. Halo. Ikutin Kak kegiatan kami terus ya. Happy watching. Nah, itulah kira-kira pembukaan aku waktu malam-malam mau keluar rumah. Yang terbatas-batas seadanya, tapi sayang kalau dibuang ya. Dan ini kami udah nyampe, kami mau makan dulu. Jadi ini makannya di di warung sop Bang Rio. Nah, ini katanya adalah salah satu cabang dari warung sop Bang Rio yang ada di Jakarta. Nah, di warung sop ini banyak balon-balonnya karena ini udah mencapai 1 tahun ulang tahunnya ya, sejak dibuka pertama kali di kota kami. Nah, ini kami lagi nunggu pesanan yang kami pesan. Jadi di sini kami langsung makanan berat gitu ya, nasi gitu. Karena tadi kan memang aku nggak masak di rumah. Walaupun di sini itu ciri khasnya adalah sop, tapi menu yang lain juga ada ya, kayak itu ada otak-otak. Ini malah kakak Gali mesen nasi goreng ikan teri. Terus ini aku pesen juga sop sapi, sementara Pak suami itu sop kambing. Dan adik Gina pesen sop ayam. Ada tadi ayam. Mana ayam? Oh. Kok kecil? Hah? Kok kecil? Namanya porsi kecil. Campurkan ke nasi deh. Nasi. Nah, karena ini di malam minggu, jadi seperti biasa ada live musiknya. Sama ada yang nyanyi juga ya. Habis makan malam ini, nanti kami mau lanjut ke taman kota karena Adek Gina katanya mau main di sana ya. Memang udah lama banget kami itu nggak ke taman kota untuk Adek Gina sama kakak Gali main gitu ya. Banyak itu ke taman kota mampir cuman buat makan aja. Oke, baiklah, ini kami sudah berada di taman kota dan langsung aja Adek Gina itu katanya pengen mewarnai, jadi kami temenin dulu mewarnai. Sementara kakak Gali itu bingung ya pilih-pilih mau main apa karena ia kan udah besar. Jadi dia cuman pilih main motor listrik aja. Nah, kami itu berbagi ya jagain anak-anak, Pak suami sama kakak Gali. Sementara aku itu jagain adik Gina yang masih mewarnai. Nah, aku nggak tahu ya, aku itu tipe orangnya yang pengkhawatiran gitu sama anak-anak. Jadi tadi itu aku sempat khawatir kalau kakak Gali itu kesenggol orang, karena kan di taman kota itu di tempat lalu lintas untuk motor listrik ataupun untuk anak-anak main skuter, itu kan suka dipakai untuk orang jalan juga ya. Bahkan jalur arusnya juga bebas ya, jadi ada yang arah ke sini, ada yang arah ke sana. Jadi kadang anak-anak itu juga karena kan banyak yang bermain itu suka ada yang ngebut. Nah, alhamdulillah banget taman kota ini menjadi tempat hiburan untuk keluarga, terutama untuk anak-anak ya. Di sini banyak banget wahana untuk anak-anak, baik itu bermain maupun untuk mengasah kemampuan ya. Misalnya ada untuk bermain basket, kemudian ada mewarnai seperti tadi, bermain skuter, bermain motor listrik, ada juga yang trampolin atau juga perosotan, memancing, pokoknya semuanya ada. Oke, baiklah, kiranya suasana kami sekeluarga saat berada di taman kota mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba naikkan ke atas deh ya.